Eliano. Catat, ini tanggal debut Oli Romeni. Erick Thohir sudah tidak sabar setelah melihat kualitasnya sekaligus mentalitasnya. Kelvin Verdonk akui ada miskomunikasi di timnas Indonesia. Dua pemain dipastikan absen, pelatih Arab Saudi tetap targetkan kemenangan di kandang timnas Indonesia. Jadi simak berita selengkapnya. Media Italia ikut soroti kekalahan timnas Indonesia dan Jay Izzes dari Jepang. Media Italia Tutto Venezia Sport ikut menyoroti kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjalanan mereka pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Raja Asia Jepang. Meski bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat 15 November, timnas Indonesia harus menyerah 0-4 dari Jepang. Dengan kekalahan itu, timnas Indonesia ini tenggelam di dasar klasemen grup C dengan raihan 3 poin dari 5 pertandingan. Timnas Indonesia juga menjadi satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan di grup C. Sejauh ini tim Garuda baru meraih 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Kekalahan timnas Indonesia itu rupanya juga ikut disorot oleh media Eropa, khususnya media Italia. Adapun media Italia yang ikut menyoroti kekalahan timnas Indonesia dari Jepang adalah Tutto Venezia Sport. Tutto Venezia Sport adalah media Italia yang berbasis di Venice dan biasanya menyoroti berita soal klub Jay Izzes dari Venezia. Dalam rilis mereka, Tutto Venezia Sport mengabarkan jalannya pertandingan antara timnas Indonesia dan juga Jepang. Mereka juga tidak lupa menyebutkan bahwa Jay Izzes dipilih menjadi kapten. Namun bek 24 tahun itu melakukan kesalahan saat gol ketiga terjadi. Hidemasa Morita berhasil mencetak gol setelah bek Venezia itu gagal mengantisipasi tendangannya. Jay Izzes sendiri bertekad untuk membayar kesalahannya di laga selanjutnya. Pertandingan antara Indonesia dan juga Jepang menutup hari kelima kualifikasi di Asia untuk Piala Dunia. Beberapa waktu yang lalu, Jepang terlalu kuat untuk tuan rumah yang kewalahan dengan permainan poker tanpa daya tarik di Stadion Madia Gelora Bung Karno Jakarta, tulis dari Venezia. Timnas Indonesia sendiri bakal kembali mendapatkan tantangan berat ketika melawan Arab Saudi pada matchday ke-6. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia bakal kembali menjadi tuan rumah dengan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kelvin Verdonk akui ada miskomunikasi di timnas Indonesia. Kelvin Verdonk mengaku kerap terjadi miskomunikasi antara pemain timnas Indonesia saat berada di atas lapangan. Hal itu diungkapkan oleh Kelvin Verdonk saat melakoni persiapan untuk pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi pada matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Verdonk menilai chemistry menjadi masalah utama saat menghadapi Jepang dan tim lainnya sehingga mereka mengalami kekalahan. Untungnya mereka saling mensupport untuk terus berkembang sehingga tidak akan butuh waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Saya pikir kami memiliki tim yang bagus, semua orang membantu satu sama lain, jadi lebih mudah untuk beradaptasi ke dalam tim. Memang di atas lapangan kadang masih susah, jadi kerap ada miskomunikasi karena kita tidak sering bersama, ucap dari Kelvin Verdonk. Tetapi kita tetap harus berkomunikasi dengan satu sama lain dan saling mengenali satu sama lain dengan baik, supaya kita bisa saling melengkapi peran satu sama lain di atas lapangan, tambah Verdonk. Soal pertandingan melawan Arab Saudi, Verdonk meyakini timnas Indonesia punya kans untuk meraih kemenangan. Selain karena bermain dengan dukungan penuh supporter, timnas Indonesia memetik hasil bagus saat bermain di kandang Arab Saudi. Tim Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 di matchday pertama pada 5 September lalu. Ya, menurut saya kita melakoni laga dengan baik saat bertanding ke Arab Saudi. Saya pikir sekarang kita memiliki kesempatan untuk menang karena kita bermain di kandang. Ada dukungan besar dari fans dan saya pikir kita harus mengejar kemenangan 100% agar kami bisa mendapatkan 6 poin, ucap dari Verdonk. Timnas Indonesia wajib meraih hasil positif saat bertemu Arab Saudi demi memelihara peluang tampil di Piala Dunia. Tim asuhan Sintayong saat ini menempati posisi juru kunci karena baru mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Catat, ini tanggal debut Oli Romeni. Erick Thohir sudah tidak sabar setelah melihat kualitasnya sekaligus mentalitasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan kepastian waktu Oli Romeni bisa membela timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, Oli Romeni resmi bakal menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya.
Hal itu juga sudah dipastikan setelah dirinya berfoto dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir selepas pertandingan melawan Jepang pada Jumat lalu. Tentunya kedatangan Oli Romeni bergabung dengan timnas Indonesia seperti menjadi jawaban dari kebuntuan lini depan yang dibutuhkan oleh skuad Garuda. Erick Thohir memastikan bahwa Oli Romeni diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Maret mendatang. Mungkin kalau bisa lebih cepat, Oli Romeni itu bagus. Kalau Oli Romeni kan sudah pasti semua bakal lancar, dia bakal memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret 2025, ujar dari Erick Thohir. Erick Thohir bahkan menyebut jika Oli Romeni merupakan sosok yang sangat serius untuk tampil bersama dengan timnas Indonesia. Selain secara tiba-tiba membuat kehebohan dengan bermain sepak bola dengan anak-anak kecil, pemain FC Utrecht itu tetap tidak goyah pindah federasi setelah menyaksikan timnas Indonesia dibantai Jepang 4 gol tanpa balas. Setelah pertandingan, saya bertemu dengan Oli Romeni di luar kebiasaan saya. Karena Oli Romeni saya melihat orangnya sangat serius untuk timnas Indonesia. Dia punya skill sangat tinggi, bahkan kecintaan dengan Indonesia bisa kita lihat, ungkap Erick Thohir. Makanya setelah pertandingan saya tanyakan lagi kepada dirinya, kita ini kalah 4-0, apakah Anda masih yakin? Dia bilang yakin bakal bisa membuat perubahan di timnas Indonesia, tambah dari Erick Thohir. Walau begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak menjelaskan secara gamblang terkait waktu untuk Oli Romeni dinaturalisasi menjadi WNI. Menurutnya ada sejumlah proses yang harus dilakukan oleh Oli Romeni. Namun Erick Thohir menegaskan Oli Romeni pasti bakal bermain di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret mendatang. Dua pemain dipastikan absen, pelatih Arab Saudi tetap targetkan kemenangan di kandang timnas Indonesia. Arab Saudi datang ke Jakarta dengan skuad yang pincang jelang laga melawan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Skuad asuhan Harvey Renard tersebut baru saja menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Tim Elang Hijau dilaporkan sudah sampai di Jakarta. Kabar itu juga sudah dikonfirmasi oleh akun tim nasional Arab Saudi di Twitter. Walau begitu, skuad Arab Saudi datang dalam kondisi kurang ideal. Soalnya ada dua nama pemain Elang Hijau yang absen saat jumpa timnas Indonesia. Kabar itu juga sudah dikonfirmasi dari YSS Corps. Keduanya mengalami cedera parah saat jeda internasional meski masuk dalam daftar pemanggilan. Nama pertama yang dimaksud adalah sang kapten tim Salman Al-Faraj. Sementara satu lagi adalah Muhammad Al-Sanketi. Salman Al-Faraj harus mengalami cedera ACL. Al-Faraj cedera dalam sesi latihan bersama Arab Saudi sebelum jumpa Australia. Sementara Al-Sanketi mengalami cedera otot paha anterior. Cedera tersebut didapat pada sesi latihan pada Selasa 12 November. Walau begitu, kemudian dikonfirmasi tetap dibawa ke Jakarta untuk jumpa dengan Indonesia. Tentu cedera kedua pemain jadi alarm berbahaya bagi Elang Hijau. Soalnya Salman adalah kapten tim Saudi saat ini. Pelatih Arab Saudi Harvey Renard menyatakan tekad kuat untuk meraih kemenangan dan membawa timnya melangkah lebih dekat ke target besar, yaitu lolos ke Piala Dunia. Dalam pertandingan terakhir, Arab Saudi menunjukkan kemampuan bertahan yang solid, namun Renard mengaku bahwa lini serang masih perlu peningkatan. Evaluasi ini menjadi petunjuk bahwa strategi penyerangan bakal menjadi perhatian utama jelang laga menghadapi Indonesia. Arab Saudi yang dikenal memiliki pemain berkualitas diprediksi tampil agresif untuk mencetak gol. Arab Saudi memiliki target besar, yaitu kembali tampil di panggung dunia dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Ambisi ini tercermin dari pernyataan Renard yang percaya diri dengan skuadnya. Saya merasa percaya diri dengan mereka dan target saya adalah lolos bersama mereka ke Piala Dunia. Kedepan fokus kami adalah mewujudkan target itu, ungkap dari Renard.